Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jo Intan Pratiwi. Dalam video ini akan menjelaskan mengenai denyut nadi amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 melalui pelibatan MK sebagai prinsip the guardian of the Constitution. Penjelasan ini dibagi menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama, apa urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua adalah prospektif pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi beberapa subpokok bahasan. Yang pertama yaitu dinamika perubahan konstitusi Indonesia, yang kedua kelemahan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga yaitu eksistensi MPR sebagai lembaga politik, yang keempat adalah perwujudan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution, dan yang terakhir yaitu penguatan check and balance system. MK memiliki 4 kewenangan. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dinamika perubahan konstitusi Indonesia dibagi menjadi 4 tahap menurut Miriam Budiarjo. Yang pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1959, di mana menggunakan demokrasi parlementer pada saat itu Indonesia dengan undang-undang dasarnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, 1949, dan 1950. Lalu pada perkembangan yang kedua yaitu Republik kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1965 dengan demokrasi terpimpin dan undang-undang dasarnya Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada masa 1965 sampai sekarang, yang dimana demokrasinya merupakan demokrasi Pancasila dengan undang-undang dasarnya itu Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang terakhir yaitu tahun 1998 sampai saat ini, yang dimana ditambahkan masa Republik keempat dengan undang-undang dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Kelemahan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi faktor urgensi pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang terlihat di layar, bahwasannya kelemahan hasil amandemen ini bisa dilihat dari segi prosesnya dan dari segi substansialnya. Dari segi proses, di mana MPR dalam melakukan amandemen tidak membuat kerangka dasar perubahan dan konten draft. Lalu juga adanya bias kepentingan politik. Karena MPR merupakan lembaga politik, maka dari hasil amandemen tersebut terdapat bias dalam kepentingan politik. Lalu dari segi substansinya, misalnya ketidakjelasan mengenai lembaga perwakilan di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, apakah unikameral, bikameral, dan trikameral, dan lain sebagainya. Eksistensi MPR sebagai lembaga politik. MPR adalah lembaga politik yang mempresentasikan kekuasaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, MPR sebagai lembaga politik yang secara konstitusional adalah lembaga yang melakukan perubahan Undang-Undang 1945. Maka UUD ini merupakan aktualisasi dari kehendak-kehendak politik. Karena itu maka akan ada kekhawatiran apabila kemudian MPR yang merupakan lembaga politik yang orientasinya adalah kekuasaan merubah konstitusi yang fungsinya sebagai pembatas kekuasaan. Perwujudan MK sebagai the guardian of the Constitution. MK adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi bisa dijalankan dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. MK di sini berfungsi sebagai penyeimbang arogansi dalam membuat peraturan dan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan etikanya dengan lembaga dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakannya. Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut check and balance, di mana di sini diharapkan dalam pembagian kekuasaan sistem ini saling mengawasi dan saling mengimbangi yang lebih ketat dan transparan. Hal ini tentunya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun oleh sebuah institusi, sehingga dengan adanya sistem ini antara institusi ataupun pemegang kekuasaan satu sama lainnya akan saling mengisi dan saling mengawasi.
Pokok bahasan yang kedua yaitu prospektif pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Subpokok bahasan yang pertama yaitu MPR wajib menyusun mekanisme perubahan yang didasarkan pada political goodwill dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua adalah pelibatan MK melalui sertifikasi konstitusi tanpa menafikan peran MPR. MPR wajib menyusun mekanisme perubahan yang didasarkan pada political goodwill dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Itikat baik yang dilakukan MPR ini adalah harus dilakukan terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945, di mana sehingga terciptanya dan terlaksananya perubahan konstitusi yang konstruktif. Pelibatan MK melalui mekanisme sertifikasi konstitusi tanpa menafikan peran MPR dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, sertifikasi konstitusi oleh MK melalui hasil rancangan Komisi Konstitusi. Yang kedua, melalui prospektif pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen kelima. Dengan adanya konstruksi pasal tentang pelibatan MK dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kelima, maka di sini akan memberikan legitimasi kepada MK sebagai salah satu yang terlibat dalam perubahan Undang-Undang 1945 sebagai sebuah proses pewujudan dari konstitusi yang demokratis dan peran MK sebagai the guardian of the constitution. Maka dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR ini membuktikan bahwa ada benturan kepentingan, sehingga amandemen ini jauh dari konstitusi yang berjangka panjang dan kurang dari kata memuaskan karena kurangnya elitis dan partisipatif. Untuk itu, perubahan ini tidak harus dilakukan oleh satu lembaga saja yaitu MPR, namun juga penting kiranya melibatkan MK sebagai lembaga yang memberikan sertifikasi konstitusi. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, seperti yang kita tahu tadi, ada urgensi pelibatan MK karena yang pertama itu adanya kelemahan dalam hasil amandemen yang pertama sampai yang keempat. Lalu eksistensi MPR sebagai lembaga politik, lalu ada prinsip check and balance system, lalu ada perwujudan MK sebagai the guardian of the constitution. Prospektif pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini tentunya lebih menekankan kepada political goodwill oleh MPR untuk menyusun mekanisme konstitusi dengan melibatkan MK sebagai lembaga negara yang memberikan sertifikasi konstitusi melalui kajian yang dilakukan oleh Komisi Konstitusi. Sehingga dengan melibatkan MK ini nantinya diharapkan akan menghasilkan konstitusi yang menjurus kepada the people of constitution. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.